Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini, kami boleh melakukan setiap tugas pekerjaan kami. Dan Engkau hantarkan kami pada malam hari ini ketika kami mau membaringkan diri beristirahat di tempat tidur kami. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat pengetahuan serta pengertian, agar firman-Mu boleh kami terima, boleh kami dengarkan, dan boleh kami pahami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 hingga ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 1 hingga ayat 24, ayat pembimbing renungan ayat 16. Begini dikatakan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan ini adalah melibatkan Tuhan pasti berhasil. Sahabat renungan malam Shalom, orang yang bekerja pasti mendapat upah atau hasil dari pekerjaannya. Orang yang menabur tentu akan menuai. Dan setiap orang yang menuai tentu akan bervariasi dalam hal jumlah atau hasil tuaian. Akan tetapi, apakah ada orang yang menabur namun tidak menuai atau tidak menikmati hasil jerih lelahnya? Kita pasti akan kecewa, kita pasti akan putus asa jika sesuatu yang kita kerjakan atau apa yang kita tabur, kita tidak mendapat hasil atau tidak dapat menikmati hasilnya. Dalam renungan ini menceritakan orang Israel di Kanaan. Setiap kali orang Israel menabur, maka orang Midian, orang Amalek datang memusnahkan habis hasil tanah yang diusahakan oleh mereka dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun, sehingga orang Israel sangat melarat. Mengapa itu terjadi atas mereka? Ternyata bangsa Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melalui tindakan dalam hal menyembah Baal, meniru atau mengikuti penyembahan yang dilakukan penduduk setempat di Kanaan. Tindakan menyembah ilah-ilah lain menimbulkan murka Allah. Tuhan tidak mengutus bangsa Israel supaya mereka yang tinggal di Kanaan terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan penduduk di Kanaan. Tetapi bangsa Israel mengikuti penyembahan yang salah itu. Akhirnya Tuhan mengutus bangsa Midian untuk menyerang, menaklukkan dan menindas bangsa Israel selama 7 tahun lamanya. Kondisi seperti itu membuat bangsa Israel berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Sahabat renungan malam Shalom, Tuhan adalah Tuhan yang mau mendengarkan setiap seruan doa minta tolong dari orang-orang yang minta pertolongan kepadanya.
Di sini Tuhan selalu bersedia mendengarkan seruan orang yang menyadari dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Terhadap seruan orang Israel, Tuhan akhirnya mengutus seorang nabi untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penindasan dari bangsa Midian itu karena mereka tidak mematuhi perintah Allah untuk menjauhi ilah-ilah lain atau untuk tidak melakukan penyembahan di Kanaan. Selanjutnya Tuhan membangkitkan seorang hakim bernama Gideon untuk membebaskan mereka dari penindasan bangsa Midian. Setelah meminta tanda untuk membangun keyakinan bahwa dirinya memang benar telah dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dalam nas renungan ini mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Di sini Tuhanlah yang menyertai Gideon untuk mengalahkan orang Midian itu. Upaya Gideon ini merupakan inisiatif Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dan mengembalikan mereka menjadi milik Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, setiap orang yang seperti Gideon dengan sungguh-sungguh berusaha melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melibatkan Tuhan, maka segala tindakan dan perbuatan Allah pasti menyertainya. Perbuatan Allah pasti akan dinyatakan. Sebagai orang percaya, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, dan tindakan kita sehari-hari? Tanpa melibatkan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat akan menjadi sia-sia, tidak mendapatkan hasil dan tidak menikmati hasil sekalipun kita telah berjerih payah, kita telah berlelah dalam usaha kita. Oleh karena itu, mari teruslah melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam hal apapun di dalam hidup kita. Karena dengan melibatkan Tuhan, berarti kita tetap berusaha untuk setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, dan mengabdi kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang menyertai kita. Mari kita melibatkan Tuhan, maka apapun yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan pasti berhasil karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap usaha dan jerih lelah kami. Kau sangat menghargai apa yang kami kerjakan, tetapi lebih daripada itu Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami hari lepas hari. Malam ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami beristirahat, sertai jaga tubuh, jiwa, dan roh kami hingga di esok pagi Engkau anugerahkan kepada kami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.